Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dengan anggota kelompok yang pertama dari Rizky Sujianto Ramadan dengan NPM 20170510884. Lalu anggota kelompok kedua ada Boni Romi Rafala dengan NPM 19170051027 dan saya sendiri Nada Azhar dengan NPM 20170051057 dan juga Franz Kenzo dengan NPM 2057051015. Namun sayang sekali salah satu anggota kelompok kami yaitu Franz Kenzo sedang tidak bisa membersamai kita untuk presentasi pada kali ini dikarenakan satu dan lain hal yaitu berupa musibah yang menimpa dirinya. So, langsung aja kita masuk ke penjelasan coding dan juga diagram pada kita hari ini. Yang pertama yaitu penjelasan running program yang akan kami berikan pada hari ini. Silahkan Rizky. Oke, langsung saya running. Di sini ada dua jenis, yang pertama koperasi individu dan perusahaan. Misalnya saya masukkan yang di individu untuk namanya Rizky. Masukkan NPWP dan juga linknya, kemudian saldo yang mau kita tambah misalkan 100.000. Setelah itu kita klik daftar nasabah, kita klik lagi di menu kode rekening. Di sini ada tambah rekening untuk jika kita ingin menambah rekening yang sudah kita buat daftar nasabahnya, lalu kita klik tambah rekening. Nah, di sini sudah ada riwayatnya. Kemudian yang pertama kita klik lagi untuk nomor rekeningnya. Dan juga jumlah datanya, misalnya 1000. Di sini kita punya dua opsi, yang pertama tambah saldo dan tarik tunai. Misalkan mau kita tarik tunai, nah, di sini sudah berkurang, yang tadinya 100.000 jadi 99.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Azhar. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kelas diagram program pada kali ini. Nah, program kali ini memiliki 4 kelas utama yaitu berupa nasabah, perusahaan, dan juga individu dan juga rekening. Nasabah sendiri merupakan kelas parent atau kelas utama yang akan mewarisi seluruh atribut pada nasabah ke kelas individu, perusahaan, dan juga rekening. Kita bisa lihat di sini kalau misalkan nasabah itu punya atribut berupa string nama, string alamat, dan juga string rekening berupa array list nantinya, dan juga konstruktor dari nasabah yang berparameter nama, alamat, dan rekening. Lalu juga ada konstruktor tambah rekening yang parameternya adalah rekening rek dan juga konstruktor berupa print yang akan mencetak bentukan dari nasabah sendiri. Kita bisa lihat di sini ada dua kelas yaitu individu dan perusahaan yang memiliki relationship atau hubungan berupa generalization, yang mana generalization ini akan diwarisi atribut dari nasabah ke kelas individu dan juga perusahaan. Jadi pada kelas individu dan perusahaan itu akan mewarisi string nama, string alamat, dan juga array list dari rekening, lalu akan menambahkan kembali, misalnya pada kelas individu ya, akan menambahkan kembali atribut berupa long nick, long npwp, dan juga konstruktor tambahan berupa individu yang berparameter nick, npwp, nama, alamat, rekening, dan juga print. Untuk kelas perusahaan akan menambahkan atribut baru berupa string NIB atau nomor induk perusahaan, dan juga konstruktor berupa perusahaan yang berparameter NIB, nama, alamat, dan juga rekening, juga konstruktor print. Nah, lalu selanjutnya untuk rekening di sini akan dimiliki oleh nasabah sebanyak satu atau lebih dari nasabah. Jadi dari rekening nasabah dari kelas rekening ini akan mewarisi kelas dari atau atribut dari nasabah yaitu string nama, alamat, dan juga rekening, lalu menambahkan atribut baru untuk keperluan rekening berupa integer nomor rekening dan juga double saldo. Juga berupa konstruktor yaitu rekening dengan parameter nomor rekening saldo, lalu konstruktor tambah saldo dengan double bunga dalam bentuk koin nantinya juga tarik tunai yang nantinya juga akan berbentuk koin. Nah, lalu selanjutnya akan penjelasan mengenai IRD atau entitas relationship diagramnya di sini. Seperti yang bisa kita lihat pada kelas nasabah di sini misalnya itu bisa kita lihat kalau misalkan
atribut ID itu akan memiliki tipe data integer, nama dengan tipe data string, dan juga alamat dengan tipe data string. Dari nasabah ini akan memiliki child class, yaitu berupa individu, perusahaan, dan juga rekening. Pada individu akan mewarisi atribut dari nasabah, yaitu ID, nama, dan alamat, dan juga ada juga atribut tambahan dari individunya sendiri, yaitu berupa NIK dengan tipe data long, dan juga NPWP dengan tipe data long. Pada kelas perusahaan, atribut tambahannya yaitu berupa NIB dengan tipe data string, dan juga rekening, dengan yang mana rekening ini dapat dimiliki satu atau lebih rekening dari tiap-tiap nasabahnya. Dari rekening sendiri akan memiliki atribut tambahan berupa nomor rekening dengan tipe data integer, dan juga saldo dengan tipe data double. Lalu selanjutnya mengenai penjelasan implementasi kelas diagram dan juga implementasi IRD yang akan dijelaskan oleh Kak Boni. Kepada Kak Boni, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan implementasi kelas diagram yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh saudari Nada. Oke. Dalam membuat implementasi program kode Java ini, itu kita mempunyai kelas-kelas yang dijumpai di diagram kelas tadi. Nah, kita tuh perlu membuat konstruktornya, kemudian setter getter untuk kelas-kelas yang bersangkutan. Kemudian kita mengimplementasikan atribut-atribut yang ada di dalam kelas menjadi kode-kode pada bahasa Java. Hal ini sesuai dengan konsep penyembunyian atau encapsulation dalam paradigma OOP. Nah, dalam pengimplementasiannya ini, atribut ini umumnya bersifat private, yang tadi dalam kelas diagram itu negatif ya. Kemudian untuk mengimplementasikan metode beserta fungsi menjadi kode dalam bahasa Java, untuk metode serta fungsi umumnya memiliki visibilitas publik yang tandanya plus. Nah, ini bertujuan metode dan fungsi dapat digunakan oleh kelas-kelas atau objek lain yang memerlukannya. Kemudian mengimplementasikan atribut-atribut serta metode-metode yang akan diwariskan. Nah, itu menurut hierarki pewarisan. Menjadi bervisibilitas protected sehingga kelas lain atau subkelas yang berada pada superkelas atau kelas utama dapat memanfaatkannya tanpa perlu melakukan penulisan ulang. Nah, berikut ini codingannya. Saudara Rizky bisa di scroll, bisa diperlihatkan. Oke. Sudah? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan UI formulir koperasi dan implementasinya handle method di dalam program. Di sini kita punya koperasi simpan pinjam FXML untuk membuat desainnya menggunakan builder, scene builder. Nah, di sini terdapat dua jenis. Yang pertama ada operasi individu, terdapat text field, yaitu kode rekening, nama, alamat, NIK, NPWP, nomor rekening, dan juga saldo. Untuk yang individu. Untuk yang perusahaan sama saja seperti individu, namun perbedaannya untuk NPWP dan NIK diganti dengan NIB. Selanjutnya di sini ada button daftar nasabah, button reload data, dan button clear data. Button daftar nasabah ini fungsinya untuk mendaftarkan atau membuat data baru di dalam tabel kode rekening, nama, alamat, dan selanjutnya. Nah, untuk reload data ini untuk merefresh data yang sudah kita masukkan. Kemudian untuk clear data ini untuk menghapus data ketika kita tidak jadi ingin menambahkan data. Nah, selanjutnya di sini ada text field untuk kode rekeningnya, kode rekening, nomor rekening baru, dan saldo. Ketika kita sudah membuat akun dengan mendaftarkan nasabah, kita bisa klik kode rekening di sini, kemudian bisa kita masukkan saldonya jika kita ingin membuat tambah rekening baru. Nah, selanjutnya kita punya dua pilihan
untuk tambah saldo dan juga tarik tunai dari nomor rekening yang sudah kita buat dengan memasukkan jumlah dana di kolom text field. Untuk koperasi perusahaan sama seperti individu, kurang lebih seperti ini. Nah, itu untuk tampilan desainnya. Selanjutnya untuk controllernya, di sini bisa kita lihat setelah kita berhasil menyimpan daftar dari koperasi simpan pinjam, kita bisa pergi ke menu show sample skeleton, bisa kita salin semua, kemudian kita pindahkan ke controller ini, koperasi simpan pinjam controller, kemudian kita ubah sesuai dengan properti yang sudah kita masukkan. Selanjutnya di sini ada tombolnya. Yang pertama ada handle button daftar. Di sini dia akan membuat konstruktor individu baru dengan memasukkan nomor rekening ID, nama, alamat, NIK, NPWP, nomor rekening dan saldo. Kemudian di sini ada handle button refresh. Kemudian di sini ada handle clear, handle button tambah rekening, kemudian ada button deposit, button WD untuk menambah deposit, kemudian ada tombol button daftar, kemudian button refresh, dan juga button tambah rekening, button deposit, dan button WD. Yang terakhir di sini dia akan menghubungkan dari programnya ke database. Nah, di sini kita menggunakan MySQL. Namun jika kita ingin menggunakan SQLite, bisa kita ganti menjadi SQLite. Di sini dia akan menghubungkan apakah terhubung. Jika terhubung, maka dia akan return connected atau menuliskan connect. Kemudian jika tidak berhasil, maka dia akan menuliskan connection loss. Selanjutnya untuk melihat atau view dari data rekening dan juga data deposit, di sini ada fungsi iView data rekening yang akan menampilkan nomor rekening dan juga saldo. Itu untuk penjelasannya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang running programnya. Di sini kita running. Nah, selanjutnya bisa kita masukkan untuk namanya. Kemudian alamat. NIK dan juga NPWP. Kemudian saldonya, misalkan saya masukkan 100.000. Kemudian daftar nasabah. Nah, di sini sudah tampil. Kita klik select. Kemudian kita tambah rekening. Misalkan 10.000. Jika sudah, kita klik tambah rekening. Kemudian kita tambah nomor rekeningnya, misalkan saya masukkan yang paling bawah. Dan juga jumlah dananya. Misalkan di sini ada 10.000. Dan jika kita masukkan 10.000, maka akan bertambah dari 20.000. Nah, jika kita ingin kita tarik tunai, misalkan kita ambil 5.000, maka yang tadinya 20.000 akan menjadi 15.000. Mungkin sekian. Saya kembalikan ke Nada.
Baik, terima kasih Rizky dan juga Kak Boni atas running program dan juga penjelasan program kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan penjelasan maupun kesalahan dalam pemrograman, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.